Di tengah pandemi virus corona, Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat tengah menyusun amandemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Salah satu perubahan yang paling krusial dalam draft RUU tersebut adalah pasal 7 ayat 1, yaitu usulan penambahan Dewan Moneter. Kedudukan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen terancam hilang bila revisi undang-undang ini disetujui. Ini kan baru rancangan ya, ini baru rancangan pembentukan Dewan Moneter ini, artinya Dewan Moneter ini di mana pemerintah terlibat dalam proses-proses pengambilan kebijakan di bidang moneter. Itu yang tadi saya bilang, harus ada sinergi yang bagus antara pemerintah bersama dengan BI, dan salah satunya itu di rancangan ini, itu adalah pembentukan Dewan Moneter yang di mana pemerintah juga ada dalam pengambilan keputusan dalam rapat-rapat Dewan Gubernur. Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede menilai, usulan pembentukan Dewan Moneter di dalam draft perubahan pasal 7 ayat 1 bisa mematikan independensi Bank Indonesia. Sebab Dewan Moneter yang akan berada di atas Bank Sentral ini, salah satu anggotanya adalah wakil pemerintah, yaitu Menteri Keuangan. Menurut pandangan kami, rencana ataupun usulan tersebut bisa berpengaruh pada independensi Bank Indonesia. Mengingat dalam rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap bulannya, keputusan ataupun kebijakan dari Bank Sentral akan juga dipengaruhi juga oleh voting dari Menteri Keuangan ataupun dari pihak pemerintah. Tentu hal tersebut akan berpengaruh pada proses pengambilan keputusan suku bunga yang sebelumnya sejak tahun 99 memang ditentukan oleh keputusan dari anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia. Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia juga bisa mempengaruhi kepercayaan pasar, seperti diungkapkan ekonom Indef, Eni Srihartati. Kalau sampai pelaku usaha mempersepsikan atau pasar mempersepsikan ini bentuk dari kebingungan dan kepanikan pemerintah, tentu ini justru kontraproduktif terhadap upaya-upaya kita meyakinkan investasi. Jadi amandemen Bank Indonesia atau Undang-Undang Bank Indonesia ini memang diperlukan, tetapi tidak boleh dilakukan atau tidak mungkin dibahas secara gerasa-gerusu, apalagi di ruang gelap gitu, karena ini sangat potensial sekali menimbulkan moral hazard dan penumpang gelap. Hingga kini pembahasan amandemen undang-undang mengenai Bank Indonesia masih bergulir di Badan Legislasi DPR. Benarkah revisi undang-undang ini mengkebiri Bank Sentral? Amandemen Undang-Undang mengenai Bank Indonesia sampai saat ini masih memunculkan pro dan kontra. Dewan Moneter yang kemudian akan diketuai oleh Kementerian Keuangan ini ternyata masih memunculkan adanya anggapan bahwa akan membuat Bank Indonesia yang berada di bawahnya menjadi bagian dalam Dewan Moneter itu akan kehilangan beberapa kewenangannya. Untuk itulah pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema Dewan Moneter kebiri Bank Indonesia. Dan sejumlah narasumber sudah bersama saya di studio. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah Prof. Hendrawan Supratikno yang merupakan anggota Badan Legislatif DPR dari fraksi PDI Perjuangan. Prof. Hendrawan, selamat malam. Sehat, selamat malam, sehat. Selanjutnya Prof. Firmansyah yang merupakan ekonom dan juga merupakan rektor Universitas Paramadina. Prof. Firmansyah, Prof. sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan Pak Peter Abdullah, Direktur Riset Core Indonesia. Pak Peter, sehat? Alhamdulillah sehat. Ini kayaknya corona makin memutih rambutnya. Memikirkan kontraksi ekonomi yang belum juga naik. Dan kita masih menantikan Pak Eki Awal Muharram yang merupakan anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Partai Keadilan Sejahtera. Dan tentunya nanti Pak Eki karena Banggar ya Pak, kalau Pak Eki ya? Jadi sama-sama Komisi 11, tapi Prof di Balek, ya. Pak Eki di Banggar. Nah nanti kita akan tanya sama-sama. Tapi kita ke Prof Hendrawan dulu deh. Prof, ini mengejutkan karena banyak orang yang beranggapan bahwa Dewan Moneter ini justru akan mengebiri kewenangan Bank Indonesia. Awalnya ini seperti apa sih Prof, pasal itu muncul? Jadi sebenarnya begini, ide dasar independensi itu kan sudah ada sejak tahun 98, TAP MPR 16/1998. Kemudian ketika amandemen yang keempat ya tahun 2002 dalam pasal 23D di Undang-Undang Dasar itu dimasukkan independensi yang pengertiannya akan dibuat dalam undang-undang dengan undang-undang. Nah itu sebabnya dalam Undang-Undang BI pun dengan jelas di pasal 4 itu bahwa
apa yang kita maksud dengan independensi itu dijelaskan dengan undang-undang ini. Nah, itu sebabnya tidak ada ide apa untuk Mengkebiri dan lain-lain. untuk mengebiri independensi Bank Indonesia. Ide dasarnya adalah bagaimana membangun sinergitas antara kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan industrial, kebijakan sektorial dan seterusnya. Supaya kalau menghadapi krisis di tengah-tengah krisis seperti ini ya bisa dilakukan respon kebijakan yang tepat dengan cepat gitu. Usulannya ini sebenarnya di periode ini atau di periode sebelumnya sih, Prof? Jadi RUU ini? kesepakatan untuk merevisi Undang-Undang Bank Indonesia itu kan terjadi tanggal 2 Juli. 2 Juli 2020. Jadi kurang lebih 2 bulan yang lalu ya. Nah, kemudian diparipurnakan tanggal 16 Juli. Nah, kemudian draft awalnya baru dipresentasikan dalam rapat balik 2 hari yang lalu. Jadi sebenarnya masih dalam proses untuk mencari masukan-masukan dari berbagai pihak. Tapi ini bukan karena BI nggak mau cetak uang kan ya, terus muncul RUU ini? Sebenarnya dengan burden sharing, dengan berbagi beban terhadap tambahan biaya untuk penanganan krisis, Bank Indonesia kan sudah memberikan kontribusi ya untuk sustainability fiskal atau dalam hal ini sustainability APBN. Jadi sebenarnya komunikasi sudah jauh membaik ya, tetapi sekali lagi memang muncul pemikiran Bank Indonesia kalau bisa tidak hanya menjaga stabilitas rupiah, tetapi juga ikut memikirkan bagaimana mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, bagaimana menciptakan kesempatan kerja yang produktif. Karena kan memang target pembangunan kita pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Ya. Bukan pertumbuhan ekonomi untuk dirinya sendiri, tapi pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Tapi kalau Dewan Moneter ini nantinya pun akan ada ketika undang-undang ini lahir dan disahkan ya Prof ya. Kewenangannya sampai sejauh mana sih Prof? Apa memang benar? Ini kan banyak orang khawatir BI sudah tidak lagi independen Prof. Oh tidak, justru independensinya itu didefinisikan ya, ditafsirkan dengan tegas di dalam ya, dijabarkan dengan tegas di dalam undang-undang ini. Jadi nanti proses pembicaraan tingkat satunya pasti akan seru kan, karena masukan-masukan dari berbagai kalangan ya akan didengar. Dan sekarang perancangannya ada di Badan Legislasi dan Badan Legislasi sudah mulai juga membuat jadwal kapan misalnya harus mendengar dari siapa dan seterusnya. Jadi sebenarnya anggapan bahwa RUU ini nantinya akan mengebiri kewenangan Bank Indonesia itu tidak ada dalam upaya. Kekhawatiran itu ada, saya kira dan masuk akal saja karena memang independensi yang ada saat ini di undang-undang misalnya nomor 3 2004 ya. Misalnya itu independensinya kan cukup signifikan lah artinya. Bahkan siapapun yang mencampuri urusan Bank Indonesia ya di pasal 65 ya atau 67 itu ya diberi ancaman pidana penjara 2 sampai 5 tahun. Ya. Jadi memang independensinya luar biasa dan tidak ada niatan untuk menghilangkan independensi itu, tetapi bagaimana menempatkan independensi itu dalam konteks membangun sinergitas. Porsi yang tepat untuk kemajuan bersama. Begitu ya. Tapi kan orang kan khawatir ya Prof ya, sebenarnya Dewan Moneter ini untuk apa, kemudian anggotanya siapa saja yang dilibatkan, karena kalau kita bicara mengenai kestabilan moneter ini kan banyak stakeholdernya ya. Kan sudah dalam draftnya nanti masih bisa diperdebatkan ya, ketuanya Menteri Keuangan, kemudian anggotanya Gubernur Bank Indonesia, Deputi Gubernur Senior, Kepala Otoritas Jasa Keuangan, kemudian Menteri dalam bidang ekonomi ya, apakah itu Menko Perekonomian atau Menteri yang terkait dengan topik pembicaraan yang dilakukan, dan bisa juga mengundang pakar atau ahli spesifik khusus ya dalam bidang tertentu. Kita coba tanya Pak Peter, sudah baca RUU-nya Pak? Sekilas sudah baca. Sekilas sudah baca ya Pak. Gini saya sampai speechless gitu ya, karena saya sendiri ketika membacanya ini bener apa enggak gitu ya, jangan-jangan ini RUU yang kemudian diadakan supaya BI ini nurut, kira-kira begitu. Pak Peter kalau membaca sekilas begitu ya Pak Peter, gimana tanggapan Pak Peter sebagai masukan kepada DPR? Ya, yang pertama saya ingin komentar dulu Pak Profesor tadi. Saya gembira sekali karena Pak Profesor bilang ini kan masih draft, masih terbuka untuk dibicarakan. Memberikan masukan. Ya, itu yang menggembirakan hati saya. Ya. Tapi kalau kita lihat isinya sangat mengkhawatirkan memang. Ya, karena apa yang disampaikan oleh Prof tadi, pendefinisian independensi Bank Sentral itu menjadi tanda kutip percuma dengan adanya Dewan Moneter. Jadi kita
bisa saja gini, ini ibaratnya. Karena Karena dulu. begini ya, kalau kita definisikan tidak kita utak-atik ini independensi, tapi kalau kamu mau ambil keputusan lewat Dewan Minta Moneter. pertimbangan. Bukan lewat pertimbangan lagi. Kalau sekilas saya baca, itu isinya adalah kebijakan moneter itu ditentukan oleh Dewan Moneter. Jadi independensinya ada di mana lagi? Ya. Ya, jadi karena independensi ini menjadi suatu hal yang sangat khusus untuk di bank sentral ya. Karena misalnya contoh misalnya yang sementara ini yang selama beberapa periode ini kan sangat nampak, yaitu ketika kasus di Amerika, Presiden Amerika sangat tidak sependapat dengan kebijakannya The Fed. Tapi Presiden Amerika Serikat tidak bisa mengutak-atik kebijakannya The Fed, walaupun dia sangat tidak setuju. Nah, itulah arti dari independensi bank sentral, ya. Dan itu terjadi juga di banyak negara. Memang ini hal yang sangat spesifik karena memang dibutuhkan, independensi bank sentral itu dibutuhkan. Nah, saya jadi sangat khawatir kalau seandainya Dewan Moneter itu dihidupkan kembali, karena Dewan Moneter ini kan dulu sudah pernah ada, ya. Jadi semacam, maaf Prof, kayak mundur kita jadinya ini kalau kita menggunakan lagi yang disebut Dewan Moneter, ya. Dan saya kira yang perlu juga mendapatkan kejelasan dari khususnya dari pemerintah dan DPR adalah alasan kenapa harus kita kembali membentuk Dewan Moneter. Nah, ini untungnya kita ada Prof. Hendrawan di sini yang ada di Badan Legislatif. Jadi kita gamblang dan tidak menerka-nerka dan menafsirkan sendiri gitu Mbak kan. Mona tadi kan udah menanyakan alasan itu, tapi belum dijawab secara lugas. Sebenarnya alasannya kita langsung apa? Kita langsung Alasannya tanya. sederhana, karena kan sudah ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang pengesahan Perpu 1 2020 itu, di mana Bank Indonesia di pasal 16 sampai pasal 19 mendapatkan mandat kewenangan-kewenangan baru. Nah, kewenangan-kewenangan baru itu kan harus dimasukkan di dalam Undang-Undang BI. Jadi itu salah satu alasannya. Menguatkan istilahnya seperti itu ya. Iya, salah satu alasannya demikian. Boleh saya sambung, Iya. Mbak? Kalau itu menjadi nggak pas, karena Perpu ya itu sifatnya temporer sebenarnya. Karena Perpu itu kan Sudah jadi undang-undang nomor 2 tahun 2020. Ya, tapi Perpu itu kan sebenarnya untuk mengadres isu pandemi, ya. Dan isu pandemi ini kan sebenarnya temporer. Kita tidak berharap pandemi dan stabilitas sistem keuangan. Oh iya, stabilitas sistem keuangan di masa pandemi. Ya. Artinya nyambung gitu loh. Ya, jadi ini untuk sementara nanti akan ada pembahasan lanjutan kayaknya ya Prof. Nanti akan ada pembahasan lanjutan. Jadi alasan itu kalau menurut saya, Prof, sorry ini maaf sekali. Jadi menurut saya tidak tepat karena Perpu itu kan sebenarnya adalah kondisi darurat dalam kondisi temporer ya. Kita menghadapi pandemi di mana peran ya, dan itu juga kan disebutkan untuk misalnya pemerintah keluar atau melampaui batas 3%, itu hanya 3 tahun. Berarti kan Perpu ini memang tidak untuk seterusnya, ya, hanya untuk karena ada periode jangka pendek. Gitu. Durasi. Jadi saya agak kurang yakin nih, Pak Prof. Sebenarnya apa sih alasannya? Kita coba tanya gimana Prof. Jadi begini sebenarnya. Sebelum ke Profis kita tanya dulu. Pertimbangan untuk merevisi Undang-Undang BI dulu lah. Ini jangan konteksnya langsung ke Dewan Moneter. Merevisi Undang-Undang BI yang pertama ada mandat-mandat kewenangan baru. Terus yang kedua supaya burden sharing-nya lebih tegas, lebih jelas. Ya. Kemudian yang ketiga agar kebijakan makroprudensial dengan mikroprudensial itu nyambung, transmisi kebijakan moneter di sektor realnya menjadi lebih cepat gitu. Itu pertimbangan-pertimbangan yang membuat kita merevisi Undang-Undang Bank Indonesia. Ketika RUU itu disusun pertama betul. kali. Nah kemudian dipikirkan koordinasinya dilembagakan dengan cara apa yang lebih bagus. Sekarang kan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan itu kan ada namanya KKSK, ya, Komite Kebijakan Sektor Keuangan. Tetapi ini kan Menteri Keuangan hanya sebagai koordinator, ya. Kalau di Dewan Moneter Menteri Keuangan sebagai ketua, ya. Peranannya lebih jelas, lebih tegas. Tetapi jadi dia sekali pengambil lagi, keputusan. saya pikir kekhawatiran Pak Peter Abdullah dan teman-teman yang lain saya kira bisa kami mengerti. Itu sebabnya tugas DPR untuk mengharmonisasi ya berbagai sudut pandang itu, berbagai kepentingan yang nanti akan aspirasinya kami serap dan kami
dapatkan. Pak Peter sudah nggak sabar mau menanggapi, tapi nanti kita coba dengar juga bagaimana tanggapan dari Provis sambil menantikan Pak Eki tiba di sini. Tapi kita jeda dulu pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum. Selamat datang Pak Eki. Mohon maaf tadi sampai nyasar ya Pak Eki. Iya, ke Cawang soalnya yang biasa di Iya, Cawang. mohon maaf Pak Eki. Tapi enak di sini lah. Tapi terima kasih Pak Eki sudah menyempatkan waktunya, sudah hadir ke sini. Baik. Provis, tadi Provis sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Prof. Hendrawan dan juga Pak Peter. Sebelum saya ke Pak Eki, sambil Pak Eki tarik nafas dulu, gimana pandangan Provis nih? Iya, kemarin Presiden sudah menyampaikan ya di Foreign Correspondence bahwa Presiden akan tetap menjaga independensi Bank Indonesia. Saya rasa itu adalah gestur yang sangat baik dari Presiden. Nah, persoalannya adalah kenapa Bank Indonesia harus independen? Tentu perdebatan ini sudah cukup lama ya. Bank of England itu abad ke-17 sudah memulai perdebatan apakah Bank of England di Inggris itu diberikan independensi atau tidak. Kemudian bergulir sampai Perang Dunia Kedua, kemudian kalau kita lihat Bretton Woods dan lain-lain sampai sekarang ini. Dan memang kecenderungannya adalah bank sentral di banyak negara di dunia mengarah ke arah independensi. Kenapa bank sentral di berbagai negara menuju ke arah independensi? Karena untuk menghindari apa yang disebut sebagai economically political cycle. Jadi economically political cycle, karena kan politik itu 5 tahunan, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, di Amerika Serikat 4 tahunan, kemudian di Indonesia kita 5 tahunan, dan kebijakan moneter itu harus dibuat garis tegas, terpisah antara kontestasi politik, power struggle politik dengan kebijakan moneter. Karena kalau tidak, kalau kita lihat sejarah bagaimana kebijakan moneter, relaksasi moneter dengan pertumbuhan ekonomi, ada fenomena namanya boom and bust. Jadi ketika menjelang pilpres, cenderung yang dilakukan kebijakannya ada relaksasi moneter. Sehingga pertumbuhan ekonomi akan dipacu tinggi, sehingga incumbent probability untuk terpilih lagi itu akan tinggi. Tetapi itu at cost terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sehingga ketika terpilihnya seorang presiden di banyak negara, maka yang dilakukan adalah mulai mengetatkan apa yang disebut sebagai monetary dan fiscal policy. Sehingga ekonomi akan downturn, akan turun. Nah, siklus ini yang coba dihindari dengan menjaga jarak antara monetary policy, kebijakan moneter, dengan pemerintah. Menjaga garis tegas antara pemerintah yang tiap 5 tahunan atau 4 tahunan dipilih secara politik dengan kebijakan moneter. Dan saya rasa semangat itu juga yang kita bawa pasca reformasi dengan lahirnya Undang-Undang BI di tahun 99 kemudian direvisi di tahun 2004. Garis tegas antara kontestasi politik, power struggle dengan kebijakan moneter. Nah, tadi juga disampaikan adalah lantas bagaimana koordinasinya, gitu kan? Tadi juga disampaikan oleh Prof. Hendrawan bahwa sebenarnya kita sudah ada KSSK. Itu adalah forum koordinasi antara kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan sektorial. Dan kalau tidak salah, setiap rapat kabinet paripurna, Gubernur Bank Indonesia juga diundang. Dan itu juga sebuah forum yang menurut saya bisa digunakan untuk koordinasi antara kebijakan moneter, kebijakan pemerintah, kebijakan sektorial, dan kebijakan fiskal. Selain itu juga saya rasa begini, independensi itu ada 3 level. Satu, independensi kelembagaan, yang kedua independensi fungsi, dan yang ketiga independensi personal. Jangan lupa yang menyodorkan calon gubernur Bank Indonesia itu adalah presiden. Bisa 2 calon, bisa 1 calon ke DPR. Berarti kalau 1 calon dipilih atau dikembalikan ke presiden, berarti eksekutif sebenarnya punya kekuatan untuk menentukan arah kebijakan moneter seperti apa yang akan diambil, dengan personil karakternya seperti apa yang akan ditempatkan. Jadi menurut saya sebenarnya banyak ruang
yang bisa dioptimalkan seperti yang disampaikan oleh Presiden kemarin bahwa semangatnya adalah tetap menjaga independensi Bank Indonesia. Seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Hendrawan. Iya. Dan saya rasa kalau misalnya memasukkan instrumen target goals bank sentral, katakanlah target pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, apakah perlu Dewan Moneter? Gitu ya. Entoh partner Gubernur Bank Indonesia dan Bank Indonesia adalah dengan DPR. Saya rasa ketika Presiden melakukan pidato di depan DPR, itu bisa menjadi sebuah panduan bersama dan DPR bisa menyampaikan, meminta ke Bank Indonesia bahwa salah satu indikatornya selain stabilitas nilai tukar rupiah, cadangan devisa, juga target pertumbuhan ekonomi dan penyerapan lapangan kerja. Kita jeda dulu, usai jeda Indonesia Business Forum kembali. Ya, tentunya tadi sudah selesai nafas, kita tanya pandangan Pak Eki. Silakan Pak Eki. Saya ingin mengingatkan terkait dengan pesan pendiri bangsa, jangan sekali-sekali melupakan dan meninggalkan sejarah. Amandemen Undang-Undang BI, adanya independensi BI yang dimaktubkan di dalam undang-undang, adanya pemisahan antara fungsi pemangku kebijakan fiskal dan moneter, adanya OJK, adanya LPS, itu semua adalah amanah reformasi 98. Kita jangan masuk ke dalam sebuah lubang yang sama. Terlepas daripada gonjang-ganjing kurs, terjadinya krismon itu adalah karena ketidakstabilannya kerapuhan sektor keuangan. Secara khusus adalah industri perbankan. Kenapa ini terjadi? Karena pada waktu zaman dulu sebelum reformasi itu, Bank Indonesia tidak independen. Bank Indonesia sangat mudah diintervensi oleh pemerintah. Bank Indonesia juga punya KLBI, ya, dan Bank Indonesia juga dia sebagai otoritas regulator dan pengawas perbankan. Karenanya itulah Bank Indonesia sesungguhnya, kalau kita melihat 98, ya, mau tidak mau, bukan Bank Indonesia dalam konteks entitas, tapi sistem kita pada waktu itu membuat Bank Indonesia menjadi bertanggung jawab terhadap runtuhnya 52 plus 16 bank yang pada waktu itu. Dan terakhir adalah diulang kembali pada peristiwa 2008 dengan kasus Bank Senturinya. Nah, kalau saya pelajari yang beredar di Baleg, ya, saya tidak tahu apakah itu perpu atau apa namanya, tapi substansinya adalah mengembalikan, ya, kepada lubang yang sama di era 98. Justru dengan hadirnya undang-undang LPS, undang-undang PPKSK, undang-undang OJK, itu membuat industri keuangan kita cenderung lebih sehat ketimbang era sebelum 98. Nah, yang kedua adalah saya curiga, ya, sebetulnya yang disasarnya adalah bagaimana BI bisa diatur-atur supaya bisa beli beli SBN di pasar perdana dengan kalau perlu zero kupon, tidak Kan sama sudah sekali. burden sharing. Ya, burden sharing justru karena alat itu mungkin. Karena alat itu, wah udahlah BI langsung aja lah pakai Dewan Moneter sehingga bisa diatur oleh pemerintah. Pengen seterusnya mungkin lebih mudah kalau nggak laku di pasar. Dan yang saya curiga juga jangan-jangan, ya, karena ada kesulitannya satu bank kemarin yang butuh duit likuiditas kurang lebih 1-2 triliun, ya, demikian susahnya, dan BI enggan memberi langsung pinjaman kepada bank tersebut, fasilitas likuiditas jangka pendek. Nah, kalau intervensi semacam itu menurut saya lebih berbahaya lagi bagi industri keuangan perbankan kita. Saya bukan ingin mengulang sejarah, ya. Kasus BLBI bisa sangat terulang. Kasus KLBI, di mana ingat kredit likuiditas Bank Indonesia yang triliunan rupiah pada waktu itu diberikan dengan rate bunga yang di bawah bunga deposito pada waktu itu membuat konglomerat-konglomerat baru pada zamannya, dan itu mendapatkan fasilitas likuiditas, kredit likuiditas yang sangat-sangat murah, yang apabila ditaruh di deposito saja sudah menjadi untung. Pak Eki, tapi ketika ini kemudian akan segera dibahas, ketika itu PKS setuju Pak?
Maksudnya Ini kan baru mau akan dibahas, belum RUU-nya ada sudah pengambilan masuk. keputusan. Belum ada. Tetapi kalau saya ngelihat substansi yang ada sekarang, draft yang ada, saya memberikan paling tidak ada 9 catatan merah Banyak, yang Pak. berbahaya, beresiko terkait dengan stabilitas industri keuangan ini. Dan mesti diingat, mungkin sekarang karena pasar dunia, ya, pelaku pasar masih sibuk juga dengan problemnya masing-masing, nggak terlalu gonjang-ganjing. Tapi ingat, ketika tidak ada trust kepada industri keuangan karena independensi BI, karena maksud ada hal-hal yang lain, maka goncangan kepada pasar uang portofolio di Indonesia itu dahsyat sekali. Ini catatannya Pak Peter tadi berarti ya? Saya rasa berbahaya sekali ini. Yang juga jangan di mengambil bold risiko itu. dan di underline, Pak Peter. Saya kira begitu. Jadi seperti disampaikan oleh Pak Profesor Firmansyah sama Pak Eki, ya, persoalan independensi ini persoalan trust. Ya, persoalan trust kepada sistem keuangan kita nantinya. Karena kalau seandainya terjadi, ya, apa yang disebutkan tadi, ada Dewan Moneter, ya, di mana campur tangan pemerintah akan menjadi sangat besar sekali, ya. Gimik bahwasanya pemerintah akan tetap menjaga independensi itu tidak bisa dipercaya, ya. Karena begitu adanya Dewan Moneter, maka intervensi pemerintah itu akan begitu besar. Dan saya kira kekhawatiran yang disampaikan oleh Pak Profesor Firmansyah tadi menjadi sangat relevan. Ya, bagaimana kita bisa menjamin sekarang memang Menteri Keuangan kita memang profesional, ya. Tapi next, kalau seandainya itu akan diisi oleh tokoh politik dari pemerintah, campur tangannya menjadi lebih besar lagi. Di luar pemerintah pun akan ada kepentingan politik. Gonjang-ganjing yang di sektor keuangan ini akan sangat membahayakan perekonomian kita nanti. Prof. Hendrawan ini udah jadi saya catatan. dikit nambah. Iya. Ya. Kekhawatiran itu bukan kekhawatiran bayangan, tapi kekhawatiran itu sudah ada faktualnya 98 dan 2008. Prof sendiri yang paham betul, karena dia di Pansus Senturi. Bagaimana intervensi yang disebut intervensi dan independensi itu? Iya. Coba Itu kita- bisa berulang. Kita tanya. Saya kira saya di sini bukan untuk Iya, untuk menolak flashback, pandangan tapi paling teman-teman tidak ini, catatannya seperti apa? Ya, saya setuju dan itu sebabnya nanti Badan Legislasi harus mendengar aspirasi dari pakar, kemudian lembaga-lembaga yang terdampak, yang terkait. Ini kan baru presentasi, presentasi awal, masih jauh sekali. Jangan sampai ini draft pun belum selesai terus kita berkelahi, ya, Iya. untuk membicarakan sesuatu yang besok berubah. Ini kan dinamis sekali. Itu yang saya sebutkan tadi, gembiranya Iya. saya karena masih Jadi, terbuka sekali dan untuk kami kita kan bahas. bukan kaleng-kaleng. Emangnya kita tidak Masukannya belajar teori-teori konkret yang ini ya. seperti yang disampaikan Profes, rekan saya nih, Pak Eki, dulu di Komisi 6 dengan saya, di Komisi 11 dengan saya, Pak Peter ini sering bertemu di BSPI dengan saya. Ya. Jadi tentu kami akan sangat kritis sekali. Kami memberikan catatan-catatan. Kalau tadi Pak Eki 9, saya 20. Ini karena kecintaan kita pada Iya, bangsa ini supaya betul. ekonominya bisa Sekarang tetap begini, stabil. Brigita, di pasal 23D tadi independensi Bank Indonesia. Tetapi jangan lupa di Undang-Undang Dasar juga pasal 4 ayat 1 bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Jadi jangan sampai independensi itu juga di luar tadi konteks membangun sinergitas untuk kepentingan bangsa. Itu saja. Hanya sekarang bagaimana mendefinisikannya, ya, memberikan rambu kerangka yang pas. Ini yang harus kita Coba pikirkan kita tanya bersama. Prof ini dulu kan pernah di pemerintahan Prof. Kira-kira bagaimana kemudian susunannya supaya tidak muncul oligarki yang orang bilang begitu ya, terus intervensi yang sedemikian dalam karena kita kan tidak ingin kemudian independensi ini terganggu Prof. Iya, banyak studi akademik ya yang menunjukkan sebenarnya penguatan independensi itu bisa dilakukan dari sisi yang berbeda adalah penguatan transparansi dan akuntabilitas ke bank sentralan. Dan banyak studi juga yang menunjukkan sebenarnya sisi ini emerging market punya banyak pekerjaan rumah dari sisi transparansi dan akuntabilitas. Katakanlah minutes of meeting, kemudian rules of making rules, itu juga harus transparan, harus akuntabel. Kalau kita lihat misalnya The Fed rapat kita bisa mengikuti minutes of meetingnya. Itu salah satu bukti transparansi dan akuntabilitas pengambilan kebijakan. Saya rasa kalau misi dan tujuannya adalah penguatan Bank Indonesia, maka menurut saya pun kalau ada amandemen ketiga Undang-Undang BI, sisi itu yang harus lebih diperkuat.
Sehingga apapun yang dihasilkan oleh Bank Indonesia, keputusannya tentu tadi sinergi, transparan, lebih akuntabel, dan saya rasa trust tidak hanya market di dalam negeri, tapi juga trust di luar negeri juga meningkat. Dan jangan lupa, likuiditas di pasar domestik kita sangat terbatas. Dalam beberapa hal kita masih membutuhkan trust dari pasar luar negeri. Kalau kita melakukan penerbitan surat utang negara, baik itu sukuk maupun sun, dalam banyak hal kita harus melakukan roadshow. Bahkan beberapa kali kita juga membuat surat utang negara berdenominasi mata uang asing. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya dalam beberapa hal tadi yang didiskusikan, trust dari pasar global, pasar regional itu sangat kita butuhkan untuk pembangunan kita. Gitu ya. Jadi untuk pembiayaan pembangunan kita juga. Gitu. Pak Peter, ada catatan lain karena kalau kita bicara mengenai governance, kita bicara mengenai trust, kita ini sebenarnya sudah paham, kita sudah tahu, tapi entah kenapa ini implementasinya belum. Ya kadang-kadang miring ke kiri, miring ke kanan, kadang kemiringannya bisa sampai 90 derajat. Nah ini masalah definisi dan pemahaman. Bahkan ini mungkin menambahkan dari Pak Profesor tadi, kita ini sempat saya sampaikan juga ke DPR pada waktu membahas BSBI. Bahkan kita memahami, mendefinisikan dan memahami independensi bank sentral pun kadang-kadang nggak begitu pas. Contoh misalnya, ya, bahwasanya kebijakan Bank Indonesia memang harus independen, tapi bukan berarti dengan pengertian independensi itu kita tidak bisa mengkritisi Bank Indonesia. Ya, ini sangat diperlukan dalam kita menempatkan BSBI. Ya. Karena seharusnya yang disebut dengan independen itu di dalam proses pengambilan kebijakannya. Bukan setelah kebijakan itu diambil. Setelah kebijakan itu diambil, semua rakyat, semua kita ini berhak untuk mengkritisi BI. Dan oleh karena itu, ya, sebenarnya ruang untuk mengontrol Bank Indonesia terbuka lebar. Apalagi DPR punya perpanjangan tangan, yaitu BSBI. Tapi selama ini BSBI tidak dimanfaatkan untuk itu. Karena apa? Karena pemahaman terhadap independensi Bank Indonesia yang terlalu ketat. Yang disebutkan bahwasanya BSBI tidak boleh masuk di sini, tidak boleh masuk di sini. Padahal kalau kebijakan itu sudah diambil, BSBI seharusnya boleh. Dan kemudian mengkomunikasikan kepada DPR sangat boleh. Itulah jalan kita untuk, saya kira, mengontrol sebelum saya jeda. Bank Indonesia. Justru di dalam draft yang beredar itu BSBI dicabut. Bukan diperkuat. BSBI itu hanya urusan operasional. Harusnya dikuatin kalaupun mau, itu menjadi urusan kebijakan. BSBI cuma bisa mengsupervisi apa? Mensupervisi biaya perjalanan dinas, gaji pegawai, biaya belanja barang, bukan kebijakannya. Bahkan BPK sendiri kalipun sebagai the supreme of auditor tidak bisa menyentuh kebijakan. DPR tidak bisa menyentuh. Nah memang ada hal-hal yang memang harus dibuka transparansi atau untuk membangun trust tadi ya. Sehingga ketika sudah diambil kebijakan memang harus ada supervisi. Dan itu tentunya adalah wakil rakyat melalui DPR. Nah, menurut saya itu saya sependapat ya. Nah, tapi untuk yang poin yang 9 yang tadi yang sudah jadi catatan dan akan jadi masukan ketika ini dibahas. Berbahaya banget gitu ya. Justru yang harusnya tadi masalah transparansi, masalah supervisi, masalah BSBI, masalah hubungan auditor dengan auditing. Masalah penggantian direksi, nggak ada deputi, gitu. gubernur. Masalah misalnya Dewan Gubernur kemudian jadi apa? Jadi komisaris di relationnya gitu kan, misalnya di bagian apa payment ya, saya nggak nyebutin brand lah ya, gitu. Jangan Pak. Jangan gitu. Itu kan masalah ya etika sebenarnya kan begitu. Jadi ada beberapa catatan sebenarnya yang bisa dimasukkan apabila amandemen itu akan diambil yang bisa dibahas lebih lanjut sebagai bahan pertimbangan. Nah, kita di sini bukan dalam rangka untuk bertengkar, tetapi memberikan masukan ketika nantinya RUU BI amandemen yang ketiga ini akan dibahas. Sesaat lagi kita akan lanjutkan, tetaplah bersama kami. Menurut saya tidak tepat dan tidak layak untuk diusulkan sebagai satu revisi
mengingat Dewan Moneter akan mengkerdilkan fungsi independensi Bank Sentral dalam menjalankan tugasnya menjaga stabilitas moneter maupun perekonomian secara umum. Tapi kalau kemudian itu direspon dengan membentuk Dewan Moneter di mana otoritas moneternya sendiri tidak berada pada posisi yang independen, artinya berada di bawah dalam struktur tersebut, berada di bawah pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, saya rasa ini justru akan berisiko karena ini akan mempengaruhi atau kepercayaan atau kredibilitas daripada Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang semestinya memang independen. Rencana revisi Undang-Undang 23 tahun 99 tentang Bank Indonesia seharusnya dihentikan karena memang saya rasa sangat tidak tepat. Mengingat dari keberadaan dari revisi ini akan mengganggu independensi dari Bank Indonesia. Sejarah telah membuktikan bahwa ketika Bank Indonesia tidak independen, berada di dalam pengaruh kebijakan fiskal, berada dalam pengaruh pemerintah, maka korbannya adalah inflasi, korbannya adalah volatilitas dari nilai tukar. Ada banyak dampak dan semakin luas. Tadi kalau kita mendengarkan tanggapan dari para ekonom, Prof, silakan Prof, dari apa yang tadi sudah disampaikan, apa kira-kira catatannya? Karena nanti kan bahasanya dibalik nih. Ya, saya kira kan ini masukan-masukan yang sangat bagus ya, konstruktif ya. Dan pasti DPR sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang tentu akan mencatat ini dengan baik ya. Misalnya, tapi sekali lagi ini jangan salah paham ya, bahwa revisi Undang-Undang Bank Indonesia itu kan sudah masuk dalam Prolegnas 2020-2024. Kemudian dalam kesepakatan 2 Juli, dia malah ditempatkan menjadi Prolegnas Prioritas 2020. Ya, jadi itu berarti memang ada kebutuhan untuk merevisi undang-undang ini. Dan kebutuhan itu menjadi semakin jelas karena apa? Bank Indonesia memperoleh mandat baru dalam pasal 16 sampai pasal 19 di Undang-Undang Nomor 2 2020. Ya, bukan yang Perpu ya. Jadi artinya memang harus direvisi. Nah, persoalannya kita merevisinya tidak boleh tergesa-gesa memang ya. Kita harus mencermati semua perkembangan yang ada ini ya. Jangan sampai gerusa-gerusu tadi Mbak Eni Srihar tadi gerusa-gerusu di ruang gelap, ada penumpang gelap. Wah, ini kan repot gelap ini. Semua. Ini namanya jadi jangan-jangan perekonomian ataupun masa depan Bank Indonesia makin suram. Ini celaka 13 namanya, ya kan? Nanti nasib kita yang gelap nanti. Jadi kita harus sebagaimana keharusan kami ya, ini harus dilakukan dengan sangat cermat ya, karena sekali lagi jangan sampai menimbulkan guncangan-guncangan yang tidak perlu. Rakyat dan masyarakat kan sekarang membutuhkan isyarat stabilitas, isyarat trust tadi, ya kredibilitas, bukan terapi kejut yang tidak jelas. Itu kami mencatat itu dengan baik. Ya, Pak Peter udah bagus-bagus. Oh, saya tenang nih kayaknya nih. Saya dari tadi itu sudah sampaikan mendengar Profesor, saya merasa tenang. Ini semakin tenang saya. Ini dari dulu memperjuangkan agar pasal 58A tentang BSPI, Badan Supervisi Bank Indonesia itu diperkuat. Dan saya sangat hormat dengan masukan-masukan dari Pak Peter. Tapi ini akan dicabut, gimana dong Pak Peter? Ya, nasibnya gimana Pak Peter? Atau gimana Prof? Apa memang rencananya akan segera dicabut juga? Karena melihat bahwa kewenangannya sudah tidak lagi. Ini baru presentasi draft awal. Ini jangan dipikir ini jauh, sudah jadi belum dibahas. Presentasi ini masih jauh. Nanti sampai menjadi RUU inisiatif DPR itu kan butuh waktu panjang. Kalau presentasi itu seharusnya adalah naskah akademik. NA-nya belum ada. Ada. Cuman ini langsung tek drop seperti ada sesuatu ya seperti semacam sejenis perpu lah gitu kan. Harus diingat perpu 1 yang menjadi nomor Undang-Undang 2020 yang tadi ada yang harus dikonvergensikan dengan Undang-Undang BI. Harus diingat dulu itu adalah conditional crisis. Kita punya undang-undang PPKSK yang dalam kondisi stabil dan sudah memprediksikan krisis. Ketika kembali, kalau kita optimis tahun 2021 ini, karena 2021 kemarin di RAPBN dikatakan pertumbuhan positif, ya bahkan 4% gitu. Ya kemudian IMF menyatakan 6%, begitu kan ya. Harusnya kan sudah kembali ke normal. Apa asumsi-asumsi yang dibangun dalam perpu tersebut harusnya dikembalikan kepada situasi normal, ada kembali kepada PPKSK. Maka amandemennya itu ruhnya bukan pada saat kondisi krisis sekarang. Pada saat kita membangun
justru diujilah kondisi stabilitas itu pada saat krisis, dan ketika lewat, ya, ketika di amandemen itu dikonvergensikan kepada undang-undang parisika normal untuk jangka panjang. Bisa gitu ya? dibayangkan kalau sekarang amandemen undang-undang BI dengan cara berpikir krisis. Udah kebijakan moneternya apa? Guyur terus, Bang, guyur begitu. Maksud saya adalah mari kita cooling down, janganlah mengganggu stabilitas, ya. Bahaya trust loh. Ada market bisa reaksi. Ya mudah-mudahan tidak terjadi rush. Oh, jangan-jangan ini kan orang kan bisa berpikir balik. Jangan-jangan ada harus bank yang harus ada ditolong ya, kan gitu. Repot kalau sampai ke sana kan. Pak Peter udah manggut-manggut, udah nggak sabar untuk memberikan pendapatnya. Tapi usai jeda, kita kembali tetap di Indonesia Business Forum. Kita sudah di segmen akhir. Saya minta closing statement dari masing-masing narasumber. Profis, pertama, silakan. Ya, tentu kalau kita ingin melakukan amandemen ketiga, semangatnya adalah memperkuat Bank Indonesia ya. Dan elemen penting dalam penguatan Bank Indonesia, ya tadi itu independensi, transparansi, akuntabilitas, kemudian juga perbaikan internal Bank Indonesia. Saya rasa itu yang harus dilakukan dalam rumusan rancangan undang-undang amandemen Bank Indonesia. Pak Peter. Ya, kita hari ini cukup bergembira tadi ya. Ini adalah masih dalam proses awal sekali di dalam rangka amandemen Undang-Undang Bank Indonesia. Dan kita harapkan benar-benar amandemen itu nanti akan memperkuat Bank Indonesia, bukan mengkebiri Bank Indonesia. Itu saja. Pak Eki. Kita harus belajar dari krisis 98 dan juga kasus Bank Senturi 2008. Kita jangan mengulang hal yang sama, ya, masuk ke dalam membangun sebuah infrastruktur perundang-undangan yang membuat posisi bank sentral sebagaimana terjadi sebelum 98. Ya, justru Bank Indonesia harus dikuatkan, industri keuangan, sistem sektor keuangan harus dikuatin, tapi bukan dengan cara amandemen yang ada sekarang ini. Oke, Prof. Saya mendukung closing statement dari 3 narasumber ini dengan harapan bahwa kita membangun sinergitas untuk kepentingan bangsa dengan mengurangi atau meniadakan egoisme sektoral maupun egoisme kelembagaan. Jadi marilah kita bersama-sama melakukan sesuatu yang terbaik untuk kepentingan bersama. Jadi intinya untuk menjadi Indonesia maju itu sinergi dan kolaborasi harus terus digalakan, termasuk juga komunikasi. Yes, Jangan pasti. bicara di ruang gelap dan gelap-gelapan tadi, celaka 13 ya Prof. Yes. Terima kasih Pak Peter, terima kasih Prof. Hendrawan, terima kasih Pak Eki, terima kasih Profis. Mudah-mudahan saja nanti di pembahasan ya, masukan-masukan tadi yang sudah diberikan bisa menjadi catatan khusus sehingga amandemen yang akan dilakukan ini benar-benar bisa membuat BI semakin baik dan tentunya ekonomi kita juga makin baik. Saya Brigita Manohar pamit, selamat malam, sampai jumpa.